Shalom umat Allah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, khususnya umat Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai Keuskupan Tanjung Selor. Saya Pastor Saverinus Mandut, Pastor Paroki. Hari ini kita sekalian berbangga hati karena diberikan kesempatan untuk melangsungkan satu perayaan iman yang besar untuk keuskupan kita. Apa itu? Namanya Tahun Solidaritas Misi. Apa itu Tahun Solidaritas Misi? Tahun Solidaritas Misi itu adalah momen luar biasa untuk membangun kesadaran kita sebagai umat Allah akan misi Allah sebagai respon iman kita terhadap situasi pastoral di wilayah Keuskupan Tanjung Selor yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan, khususnya doa dan karya sebagai bukti solidaritas iman kita terhadap sesama. Tahun Solidaritas Misi ini bermula dari kesadaran yang dibangun kembali oleh Paus Fransiskus ketika tahun 2019 beliau mengumumkan untuk gereja seluruh dunia membangkitkan kembali semangat misi kita. Ketika itu Paus sedang merayakan momen besar bersama gereja, yaitu memperingati 100 tahun dokumen misi gereja yang diterbitkan oleh Paus Benediktus ke-15 yang namanya Maximum Illud. Dokumen ini mau mengisahkan tentang semangat misi gereja dan memberikan semangat baru, sekaligus mengingatkan seluruh umat Katolik di seluruh dunia akan perintah Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk, yang termuat di dalam Markus pasal 16 ayat 15. Saudara-saudari, Keuskupan Tanjung Selor menangkap momen ini dengan sangat baik. Tidak hanya sebagai satu bulan perayaan saja, karena waktu itu Paus Fransiskus merayakannya sebagai bulan luar biasa, Oktober 2019 itu hingga November. Keuskupan kita melalui Monsinyur Dr. Paulinus Yangkola MSF mengumumkan tidak hanya bulan misi luar biasa, tetapi tahun solidaritas misi. Itu artinya 1 tahun kita merayakan misi, gerakan bersama, gerakan seluruh umat Allah di Keuskupan Tanjung Selor. Sejak saat itu, dengan semangat yang waktu itu diingatkan oleh Paus Fransiskus, dibaptis dan diutus, Gereja Keuskupan Tanjung Selor mewujudkannya dengan sangat besar. 2019 meskipun dijeda karena kasus COVID-19 yang waktu itu dimulai di Paroki Santo Lukas Apokayan, keadaan situasi COVID tidak meredupkan semangat itu, tetapi justru menjadi momen untuk mengingatkan bahwa tantangan dan kesulitan masa itu tidak menjadi penghambat. Dan akhirnya ketika situasi COVID sudah mulai membaik, sudah mulai ada perubahan dalam hidup kita, ada perubahan dalam situasi sosial kita, ada perubahan dalam situasi masyarakat kita, maka semangat ini digaungkan kembali. Spirit yang dibawa dari Maximum Illud itu adalah pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu yang menjadi spirit dan semangat kita umat Allah Keuskupan Tanjung Selor. Nah, tahun solidaritas misi di Keuskupan Tanjung Selor sendiri sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Tahun 2019 sampai 2020 itu di Paroki Santo Lukas Apokayan. Lalu kemudian dari 2020 ke 2021 di Paroki Santa Maria Bunda Karmel Mansalong. 2021-2022 di Paroki Tanah Tidung, di Paroki Santo Paulus Tanah Tidung. Lalu kemudian 2022-2023 di Paroki Santo Petrus Sungai Kayan Marasatu. 2023-2024 dilaksanakan di Paroki Santo Yosef Dumaring. Dan tahun ini 2024-2025 Keuskupan Tanjung Selor mempercayakan Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara, sebagai penggerak misi untuk Keuskupan Tanjung Selor. Nah, saudara-saudari, apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan dari terselenggarakannya atau dilaksanakannya Tahun Solidaritas Misi ini? Yang pertama, visi dari Tahun Solidaritas Misi itu adalah paroki-paroki di Keuskupan Tanjung Selor menjadi umat Allah yang misioner, yang solider satu sama lain dalam suka dan duka kehidupan beriman di bawah kepemimpinan Bapak Uskup. Jadi umat Katolik Keuskupan Tanjung Selor
diajak untuk membangun rasa seperti yang dinyatakan di dalam dokumen gereja dari seluruh dunia. Itu adalah duka cita dan harapan dari seluruh umat Allah, khususnya lagi yang ada di Keuskupan Tanjung Selor. Lalu yang berikutnya, yang kedua, misi dari Tahun Solidaritas Misi. Tahun Solidaritas Misi hendak meningkatkan kesadaran umat untuk terlibat dalam kehidupan di paroki dan tanggap terhadap kebutuhan paroki lain. Jadi umat Allah itu diajak untuk sadar dan bergerak, diajak untuk terlibat di dalam kehidupan paroki, internal parokinya sendiri. Dalam hal ini paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, umat Allah diminta untuk sadar akan kebutuhan parokinya sendiri, lalu kemudian diajak juga untuk sadar, terlibat dan bergerak pergi ke paroki yang ada di luar paroki ini, di wilayah Keuskupan Tanjung Selor tentu saja. Yang kedua, untuk mengembangkan kesadaran bahwa misi merupakan partisipasi pada karya Allah, keterlibatan pada karya Allah. Allah sudah memulai karya baik itu, karya keselamatan itu. Kini umat paroki Santo Yosef Pekerja dan juga seluruh umat Keuskupan Tanjung Selor diminta untuk terlibat, berpartisipasi pada karya Allah yang maha besar itu. Lalu kemudian umat disadarkan untuk menghadirkan kerajaan Allah, menangkap kehendak Tuhan bagi seluruh gereja lokal KTS dalam kebutuhannya yang konkret, kebutuhan pastoralnya yang konkret. Lalu yang ketiga, bagian dari misi itu adalah melaksanakan kegiatan Tahun Solidaritas Misi dalam kesatuan dengan umat dan dalam penggembalaan uskup. Jadi dalam hal ini kita sekalian diminta untuk bersama-sama, karena memang dari dulu sejak Tuhan itu menghadirkan gereja, Tuhan menginginkan supaya semua bangsa, semua muridnya bersatu. Semua bangsa itu bersatu untuk memuji, menyembah Allah. Dan kini kita di bawah kepemimpinan uskup, sebagai penerusnya para rasul, sebagai gembala di keuskupan ini, kita bersama-sama bersatu untuk bergerak mewujudkan kerajaan Allah melalui Tahun Solidaritas Misi ini. Lalu yang berikutnya, yang keempat, menganimasi paroki-paroki agar mengungkapkan identitas diri gereja yang pada hakikatnya adalah misioner. Sederhananya begini, seluruh umat Allah yang sudah dibaptis itu adalah misionaris. Karena dalam pembaptisan itu, umat Allah diminta oleh Tuhan sendiri setelah bersatu dengan Tuhan atau menginkorporasikan dirinya dengan diri Tuhan, maka pada saat itulah semua umat menjadi imam yang senantiasa mendoakan dan menguduskan, menjadi raja yang siap untuk melayani, dan menjadi nabi yang siap untuk mewartakan Injil, mewartakan imannya, mewartakan keselamatan. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita mengetahui misinya, visinya, sekarang tujuannya apa? Secara spesifik, tujuan Tahun Solidaritas Misi itu tentu saja melanjutkan misi Allah, melanjutkan misi Yesus Kristus, melanjutkan misi Roh Kudus, melanjutkan misi gereja. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa Allah sendiri yang menjiwai misi. Bapak uskup, pastor paroki, imam siapapun, para biarawan-biarawati, bukan mereka yang memiliki misi ini, tetapi yang memilikinya adalah Allah sendiri. Yang memilikinya itu adalah Tuhan. Kita sekalian, para uskup, para imam, dan tentu saja umat, itu adalah penerus, bukan pemilik. Kita mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kita melanjutkan karya yang sudah dimulai Tuhan. Dan tentu saja kita berkarya di ladang anggur Tuhan. Yang berikutnya, tujuannya itu adalah mengkonkretkan semangat solidaritas. Semua orang bisa berseru, mari kita bersolidar. Mari kita menunjukkan semangat solidaritas. Semua orang bisa berseru itu, tetapi kita sekalian diminta untuk mewujud nyatakannya, mengkonkretkannya, membuat supaya orang benar-benar merasakan kehadiran kita, umat Kristiani. Nah saudara-saudari, visi, misi, dan tujuannya begitu. Lalu kemudian, kapan kita melaksanakannya? Atau momen Tahun Solidaritas Misi ini berlangsung selama berapa lama? Namanya tahun itu berarti kita melangsungkannya dalam 1 tahun. Dimulai dari Oktober sampai bulan Oktober. Kenapa begitu? Karena di Oktober itulah bulan misi yang dicanangkan oleh gereja. Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai melaksanakannya dari Oktober tahun 2024 ini sampai nanti tahun 2025.
Tepatnya misa pembukaan atau perayaan pembukaannya dimulai pada tanggal 27 atau dilaksanakan pada tanggal 27 dengan berbagai macam kegiatan yang menyertai kegiatan Ekaristi itu, yang tentu saja sebagai puncak dan sumber dari seluruh kegiatan misi kita. Saudara-saudari terkasih, program Tahun Solidaritas Misi yang dilaksanakan di Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai mengalami atau ada kekhususan tertentu. Kenapa begitu? Karena kita akan melaksanakan program dalam dua bidang utama, dua bagian besar. Yang pertama bagian internal, yang kedua bagian eksternal. Yang internal itu artinya program yang dilaksanakan atau dieksekusi di internal paroki kita. Tentu saja tidak hanya di pusat paroki di Juwata Permai, tetapi juga di stasi Santo Ambrosius Juwata Laut, di stasi Santo Eugenius Tanah Merah, di stasi Santa Maria Ratu Rosario Pulau Bunyu. Itu yang internal, ada macam-macam. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, lalu kemudian kita doa dan karya bersama yang melibatkan seluruh umat paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai di berbagai stasi itu. Lalu kemudian selain itu ada satu program khusus sebagai tanda kenang-kenangan, katakanlah sebagai monumen dari Tahun Solidaritas Misi. Nanti kita akan pilih satu stasi, mungkin stasi Tanah Merah, kita akan mencoba untuk menyediakan tempat doa atau sarana doa di sana berupa Gua Maria. Itu yang paling besar. Yang lainnya ada kegiatan pembinaan, kegiatan pendampingan yang menyasar berbagai kelompok usia. Dan tentu saja pada bagian tertentu nanti kita akan mengundang umat dari paroki-paroki lain di wilayah Keuskupan Tanjung Selor dan bahkan juga dari agama lain untuk bersama-sama merayakan Tahun Solidaritas Misi ini dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Itu yang internal. Lalu kemudian yang eksternal. Eksternal itu artinya kita, umat paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, dengan gembira hati, dengan penuh semangat pergi untuk bermisi, pergi untuk mewujudkan kasih, pergi untuk menunjukkan kasih Tuhan di paroki-paroki lain, di tempat-tempat lain, di luar wilayah paroki kita. Seperti saja berbagi berkat di paroki-paroki yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kasih kita. Atau mungkin saja mereka juga tidak membutuhkan, katakanlah tidak membutuhkan uang dari kita, tidak membutuhkan segala macam hal besar dari kita. Mungkin mereka membutuhkan kegembiraan yang kita hadirkan. Mungkin saja mereka membutuhkan doa yang kita berikan bagi mereka. Mungkin saja mereka juga membutuhkan hal-hal yang sebenarnya mudah kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berbagi cerita, berbagi pengalaman iman, yang intinya adalah untuk menggerakkan mereka, untuk menyemangati mereka, untuk semakin melibatkan mereka juga di dalam karya misi yang ada di wilayah keuskupan ini. Nah, karena itu program-program eksternal paroki itu nanti akan kita kerjakan bersama. Sebagai satu paroki kita bergerak bersama, kita pergi keluar. Kata Paus Fransiskus, bermisi itu tidak cukup dengan menonton atau menonton orang-orang dari balkon, melihat orang sedang berjalan-jalan di jalan raya, tetapi kita sendiri harus turun ke jalan. Nah, hari ini kita bermisi secara eksternal atau keluar dari paroki kita untuk menunjukkan apa? Kita tidak hanya mendengarkan cerita dari teman-teman kita di daerah pedalaman, tidak hanya mendengarkan cerita dari teman-teman kita yang ada di paroki-paroki lain, tidak hanya mendengarkan isu-isu yang ada di paroki lain, tetapi kita sendiri pergi ke sana, merasakan, terlibat bersama mereka. Kita berjuang dan bergerak bersama mereka, mengajak mereka juga. Untuk apa? Bersama-sama merasakan kegembiraan, keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Itu dua program besar yang secara detailnya nanti akan kita laksanakan, akan kita kerjakan di 1 tahun mendatang ini. Seperti apa nanti kita akan bersama-sama untuk mengoreksinya. Sejauh ini kita punya beberapa target yang sudah dirancangkan oleh panitia Tahun Solidaritas Misi. Ada paroki Santo Petrus Para 1, ada paroki Apokayan, ada paroki Mansalong, ada paroki Segah, ada paroki, bahkan paroki Katedral Tanjung Selor. Tetapi seperti apa kegiatannya akan kita pertimbangkan. Sebab dengan cara bermisi keluar, kita tidak hanya membagi berkat, tidak hanya membagi kegembiraan, kita tidak hanya membagi keselamatan atau pengalaman iman kita, tetapi juga menimba pengalaman iman dari mereka untuk kita bawa pulang sebagai bekal bagi kehidupan kita sendiri. Itu dua program utama yang dikerjakan di tahun misi itu. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, sekarang kita sudah memiliki Tahun Solidaritas Misi. Kita dipercayakan sebagai tuan rumah, kita dipercayakan sebagai host, kita dipercayakan sebagai penggerak oleh keuskupan
Maka Bapak Ibu, saya mengajak, mari kita buktikan, mari kita tunjukkan iman kita dengan semboyan, dengan moto bersama atau dengan tema bersama yang kita angkat di tahun solidaritas misi ini. Makin beriman, makin solider, makin misioner. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sekarang kita dipercayakan sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara, sebagai penggerak misi di keuskupan kita ini. Karena itu mari kita sekalian sebagai satu umat yang guyup, yang rukun, bersatu padu dalam iman. Kita buktikan iman kita. Kita tunjukkan semangat kita dengan melaksanakan karya misi ini dengan 3 hal utama: doa, kurban, dan pengabdian. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melancarkan semua kegiatan kita. Kita berdoa supaya gerejanya berkembang di keuskupan ini. Kemudian berikutnya kita berkurban. Kita mempersembahkan diri. Kurban ini bisa dengan tenaga yang kita miliki. Tuhan sudah memberikan kita tenaga, Tuhan sudah memberikan kita pikiran, Tuhan sudah memberikan segala kemampuan yang kita miliki. Karena itu mari kita tunjukkan, mari kita wujudkan sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita segala-galanya. Dan juga tentu saja untuk mengeksekusi sekian banyak program yang kita buat, kita butuh bantuan, kita butuh kerjasama dari Bapak Ibu terutama, untuk memberikan sebagian dari berkat yang diterimanya dari Tuhan, untuk berbagi kasih berapapun jumlahnya. Ingat persembahan janda miskin, Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat kesungguhannya, tetapi dia mempersembahkan diri. Karena itu dengan doa sudah pasti, dengan mempersembahkan diri, tenaga dan pikiran kita itu juga sudah pasti, dan juga dengan bantuan dana yang diperlukan, karena panitia bersama kita sekalian hanya berusaha untuk menggerakkan tugas besar ini, untuk menjalankan tugas besar ini dengan bantuan, dengan sokongan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari, ingat semangat awal misi kita. Mari kita mempersembahkan diri. Ingat perintah Tuhan, Euntes in mundum universum, predicate evangelium omni creature. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita beriman, kita misioner, dan kita solider. Tuhan memberkati.